seperti dipukuli di rel kereta api. Di belakang kereta akan datang, Seng Il melihat itu langsung melarikan diri. Song Su mengambil kotak es krim dan hendak melarikan diri tetapi kakinya tersangkut di film ini terjadi pada tahun 1969. Song Su adalah seorang yatim piatu, sejak dia masih kecil, dia hanya tinggal bersama adiknya. Setiap hari dengan menjual es krim untuk mencari nafkah. Sahabat dia adalah Yang Rae sejak kecil hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Yang Rae tidak pernah menyebut ayahnya, jadi dia selalu disebut anak yatim. Hingga suatu hari, hidup dia yang damai selama ini hancur. Satu wanita mau beli kosmetik tetapi tidak mau bayar jadi bertengkar dengan ibu Yang Rae. Yang Rae bilang dia laki-laki, jadi dia pergi ketemu wanita itu sendirian dan berkata jika wanita itu tidak membayar, dia tidak akan pergi. Jika ingin uang, pergilah ke Seoul dan temukan ayahmu, aku tidak punya uang. Dalam ingatan Rae muda, ayahnya meninggal ketika dia masih muda. Bahkan nama ayahnya dia juga tidak tahu. Tiba-tiba mendengar nama, Kang Seong-woo membuat rasa ingin tahu tentang ayahnya muncul kembali. Sampai malam sebelum tidur dia tanya tentang ayah sama ibu dia, tetapi ibu tidak mau menjawab. Pada saat itu dia tanya ke ibu apakah nama ayahnya, Kang Seong-woo bukan. Melihat ibu tidak mau jawab, Yang Rae percaya ayah dia ada di Seoul. Keesokan paginya dia berlari ke stasiun kereta dan melihat ongkos kereta membuatnya tercengang. 840 won adalah uang besar bagi dia. Jadi dia memutuskan untuk jual es krim untuk ada uang buat beli tiket kereta. Di bawah terik matahari, dia melihat es krim di tangannya dan langsung ingin memakan. Tapi karena tiket kereta dia berusaha menahan. Karena kurang pengalaman, dia bekerja keras sepanjang hari dan hanya bisa menjual 2 batang. Tidak ada cara lain dia mencari Song Su. Song Su kasih tahu jika stasiun kereta adalah tempat yang paling laku es krimnya tetapi di situ adalah area punya orang lain. Meskipun bahaya, tetapi pendapatan sangat gede, di situ bisa hasilkan banyak uang, setiap hari hasilkan 46 batang es krim. Ditargetkan oleh Seng Il. Di dalam gudang tua, karena Yang Rae datang ke daerah punya dia jual es krim. Jadi Yang Rae dipukul sama Seng Il, lalu suruh teman-teman makan semua es krim punya dia. Yang Rae tidak bisa melawan. Seng Il melihat Yang Rae punya keberanian, jadi buat janji ketemu di saluran pembuangan air malam ini. 2 orang bertaruh siapa yang lebih dulu turun ke saluran pembuangan air, orang itu berhak menjual es krim di stasiun kereta. Tapi begitulah baru tahu Seng Il adalah seorang pengecut. Yang Rae mendapatkan hak untuk menjual es krim di stasiun kereta, pendapatannya juga stabil. Tetapi ketika dia sampai di rumah dia bertemu ibunya, dia dengan marah memukuli Yang Rae dan mencegahnya pergi mencari ayahnya. Yang Rae sangat ingin menemukan ayahnya, jadi dia memanjat pagar dan melihat kereta yang akan berangkat ke Seoul. Dia ingin menyelinap ke kereta tetapi ditangkap oleh staf stasiun kereta. Akhirnya, berkat bantuan In-bike di toko es krim, dia akhirnya dibebaskan. Sampai malam, sang ibu melihat di tubuh anak ada banyak luka, dalam hati sangat sedih. Dia menghela nafas, merasa tidak berdaya. Ternyata dia jatuh cinta dengan pria kaya di masa lalu. Kemudian keluarganya mengetahuinya, jadi mereka mencoba membawa pria itu pergi. Jadi dia menyembunyikan fakta bahwa dia punya bayi karena dia takut mereka akan mengambil bayinya. Satu hari pemilik pabrik es krim suruh In-bike datang ke Seoul penyelundupan jam tangan. Ketika Yang Rae tahu In-bike akan berangkat ke Seoul, dia langsung lari ke stasiun. Yang Rae berikan informasi punya ayah untuk In-bike, minta tolong dia untuk mencari ayahnya. Karena belum cukup uang untuk beli tiket kereta jadi dia terus jual es krim. Tunggu sampai hari In-bike akan pulang, dia sudah menunggu lama di luar stasiun. Karena staf stasiun periksa ketat penyelundupan, saat panik In-bike menjatuhkan tas. In-bike ditangkap. Hari Seng Il dan Yang Rae turun ke saluran pembuangan air, Song Su diam-diam mencuri sepatu punya Seng Il. Dia dikejar sama kelompok Seng Il sampai ke rel kereta. Melihat kereta sudah di dekat, tetapi kaki dia Yangkut tidak punya pilihan lain, harus biarkan kaki hancur oleh kereta. Untungnya Song Su hanya hilang 1 kaki. Yang Rae datang ke pabrik es krim menemukan pabrik sudah ditutup. Dia tidak bisa membeli tiket kereta lagi. Yang Rae datang ke penjara untuk kunjungi In-bike, dikasih 1 kertas sama dia. Di kertas itu ada tulisan alamat punya ayah Yang Rae. Sampai malam Song Su temui Yang Rae dan berikan tabungan punya dia. Song Su bilang tabungan ini untuk beli sepatu baru tetapi sekarang kaki hanya sisa 1 jadi tidak butuh uang ini lagi. Yang Rae sangat senang akhirnya bisa duduk di kereta ke Seoul. Dia ikutin alamat yang ada di kertas itu dan menemukan rumah ayahnya. Tapi foto hitam putih di depan bikin dia kaget. Yang Rae buru-buru membandingkan gambar, itu ayahnya.
Dia masih tidak mau percaya jadi coba untuk cek ulang lagi alamatnya. Memastikan ini adalah rumah ayah dia. Yang Rai menangis seperti air hujan. Dia tidak bisa percaya jika ayah dia sudah meninggal. Dalam jalan pulang, duduk di kereta dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Sampai ke pintu rumah, melihat ibu sudah menunggu lama. Yang Rai memeluk ibunya dan terus menangis. Suatu hari guru perintah semua harus tulis satu surat untuk ayahnya. Yang Rai tidak punya ayah jadi tulis di dalam itu cerita waktu dia mencari ayahnya. Malam itu ibu menemukan suratnya. Dia tidak menyangka ayah sangat penting bagi anak dia. Jadi dia kirim surat itu dengan penuh harapan. Yang Rai habis pulang dari sekolah, melihat ibu berdiri dengan satu pria di dalam rumah. Yang Rai tidak tahu apa-apa, ibu memberitahu dia. Yang Rai, bisakah kamu membantu ibu mengajak ayahmu jalan-jalan? Ternyata hari dia datang ke rumah ayah, itulah hari pemakaman kakeknya. Karena muka ayah dan kakek dia sangat mirip jadi dia baru pikir jika ayah dia sudah meninggal. Yang Rai mengumpulkan keberanian untuk memegang tangan ayahnya. Ketika lewat satu toko kecil, Yang Rai minta ayah beli es krim. Setelah makan es krim, hati dia sangat senang. Kegembiraan seorang anak hanyalah memegang tangan ayahnya dan pergi makan es krim.